Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Auliano Rohman akan mempresentasikan mengenai the Islamic Worldview and Modern Science. Jadi presentasi ini merupakan bagian dari artikel nomor 3 yang merupakan bentuk penugasan dari mata kuliah Islam lintas disiplin ilmu. Nah, sebelum masuk ke dalam pokok materi dari presentasi. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari pemikir yang mencetus artikel ini, yaitu Bapak Sayyid Hossein Nasir. Jadi beliau ini itu lahir di Teheran atau lebih tepatnya negara Iran pada tanggal 7 April 1933. Beliau ini merupakan sosok seorang tokoh pemikir Islam yang mungkin kalau melihat dari mendengar dari namanya ini, yaitu kata depannya itu Sayyid, itu mungkin terdengar tidak asing ya, itu karena beliau itu seperti namanya Sayyid itu merupakan suatu julukan untuk mereka yang punya garis nasab dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang kalau di Indonesia ini mungkin setara ya, mungkin setara seperti halnya para Habib gitu. Jadi kalau di Indonesia bisa dipanggil Pak Habib Hossein Nasir gitu istilahnya. Mungkin jika ada salah mungkin bisa dikoreksi. Nah, eh beliau ini dikenal sebagai pemikir yang menganut paham filsafat tradisionalisme. Itu merupakan satu ajaran yang mementingkan tradisi yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Dan juga ajaran perennialisme itu suatu aliran yang menekankan pada kebenaran dengan tanpa mengesampingkan nilai ajaran budaya, dan juga itu sakralitas pengetahuan atau yang mungkin istilahnya dari beliau itu nyebutnya itu sebagai scienta sacra yang timbul sebagai respon atas kritiknya terhadap krisis lingkungan yang disebabkan oleh sains modern. Nah, pemikiran-pemikiran beliau ini itu sebenarnya datang karena beberapa sosok tokoh inspirator yang untuk yang pertama ini yang tak lain dan tak bukan itu sebenarnya adalah ayah kandung dari beliau sendiri yang bernama Sayyid Faliullah. Yang kedua ada bapak kedokteran yaitu Ibnu Sina. Lalu yang ketiga ada Ibnu Farabi, seorang penyair dan juga penulis. Lalu juga ada Rene Guénon, René Guénon yang merupakan seorang tokoh filsuf mualaf asal Perancis. Ada juga penyair dan metafisikawan yang juga itu mualaf, namanya itu Bapak Fritjof Swan dari Jerman. Dan sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebutkan di sini, yang menjadi sosok inspirator bagi Bapak Said Hussein Nasr ini. Nah, beliau sendiri itu merupakan sosok autor untuk lebih dari kira-kira 50 buku dan 500 artikel. Nah, itu dengan topik seperti metafisika, sains Islam, agama dan lingkungan, paham ajaran sufi, dan juga filsafat Islam. Nah, untuk karya dari magnum opusnya atau karya terbaiknya itu yang dikenal terutama yang dikenal di dunia barat itu yang berjudul Knowledge and the Sacred, itu yang dipublish oleh beliau pada tahun 1981. Nah, untuk sedikit trivia saja, ini mungkin fakta kecil-kecilan lah ya. Jadi mungkin ada yang
sadar atau notice bahwa untuk kebangsaan beliau ini itu tertulis di sini sebagai American Iran. Itu disebabkan karena pada tahun 1979 itu terjadi yang peristiwa yang namanya itu Revolusi Iran, yang dimana dinasti Pahlavi itu dulunya itu digulingkan oleh Republik Islam Iran itu karena satu dan lain hal. Nah, berhubung pada waktu itu tuh beliau sedang tidak ada di Iran, dan kebetulan juga itu jika kita lihat track record dari ayahnya itu seorang sesosok yang dipekerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Nah, itu membuat beliau ini itu seolah-olah kayak dicekal gitu untuk masuk ke negara Iran. Jadi dia itu nggak bisa untuk kembali pulang ke negara Iran karena karena peristiwa revolusi tersebut. Nah, ini juga itu yang menjadi eh, kisah unik dari munculnya buku Knowledge and the Secrets ini yang menjadi magnum opusnya, karena sebelum kejadian dari revolusi Iran itu sendiri sebenarnya itu beliau disuruh untuk memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Skotlandia itu di Universitas Edinburgh kalau tidak salah namanya. Nah, itu karena berhubung dia dicekal dan sebenarnya untuk materi-materi kuliah umumnya itu ada di perpustakaannya di Iran. Nah, beliau itu mau gak mau mengharuskan beliau dalam waktu yang singkat itu untuk membuat karya yang baru gitu. Nah, itulah yang akhirnya timbul yang namanya Knowledge and the Secret, yang akhirnya menjadi salah satu magnum opus beliau. Nah, pada artikel ini, jadi pada artikel ini tuh Bapak Syed Hussein Nasr itu menekankan bahwa hubungan antara Islam dan sains modern ini bukanlah suatu isu yang kontemporer, karena hal ini itu memiliki akar sejarah yang dapat di tracking atau dilacak kembali itu pada awal abad ke-19 ketika dunia Islam itu pertama kali berinteraksi dengan pemikiran ilmiah barat. Nah, periode ini menandai pertukaran intelektual yang signifikan, mendorong berbagai sarjana muslim untuk menghadapi tantangan yang ditawarkan oleh sains barat. Tokoh-tokoh terkenal dari berbagai latar belakang terlibat dalam diskusi tentang bagaimana untuk mengakomodasi wawasan ilmiah modern dengan ajaran Islam. Nah, hal ini juga akan menjadi tantangan tersendiri untuk mengintegrasikan sains modern ke dalam pandangan dunia mereka sambil tetap setia pada keyakinan dasar mereka. Nah, untuk tugas kompleks ini tuh memerlukan analisis yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ilmiah modern sejalan atau bertentangan dengan ajaran agama Islam, yang pada akhirnya akan mempengaruhi cara pandang Muslim memahami pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan mereka. Nah, sains modern sendiri itu sering dianggap sebagai value free atau bisa dibilang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai atau opini pribadi peneliti. Padahal itu dalam kenyataannya sebenarnya sains modern berakar pada pandangan tertentu dari dunia barat yang intinya menekankan kekuasaan atas alam dan manusia lain. Nah, di sisi lain, sains Islam secara historis itu sangat terkait dengan pencarian kebijaksanaan, pemahaman tentang ciptaan Tuhan, dan penyempurnaan jiwa manusia. Dari sini beliau memiliki kritik bahwa sains modern seolah-olah itu ingin menciptakan satu lingkungan mental di mana Tuhan dan realitas namanya eskatologis itu kenyataan tentang akhir zaman dan kehidupan setelah kematian
itu dianggap tidak relevan. Nah, ini itu bertentangan dengan ajaran agama Islam yang menganggap pengetahuan itu harus selalu mengarah pada pengenalan akan Tuhan. Dia juga mengkritik adanya upaya untuk menyesuaikan ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan teori-teori sains modern. Sekali lagi, teori. Seperti contohnya itu teori Big Bang. Karena hal ini itu dapat mengurangi makna spiritual dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, untuk perbedaannya di sini dapat terlihat jelas bahwa untuk sains modern secara umum hanya didasarkan pada akal manusia dan persepsi indrawi yang menolak bentuk pengetahuan lain seperti wahyu dan inspirasi. Sedangkan dari sisi sains Islam itu sendiri itu tentu sangat jauh berbeda ya dengan sistem nilai sains modern yang pada sains Islam ini itu melihat pengetahuan sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda atau ayat Tuhan dalam setiap ciptaannya. Nah, dengan melihat perbedaan tersebut, Bapak Nasir itu menyarankan bahwa untuk cendekia dan pemikiran Islam itu memang harus menguasai sains modern, tetapi tidak serta-merta mengadap atau menerapkan secara semena-mena, tetapi juga harus mengkritik fondasi filosofisnya, dan juga dia itu menekankan pentingnya untuk mengembangkan sains yang sesuai dengan etika dan worldview Islam. Selanjutnya ada etika dan sains. Jadi sains modern itu seringkali beroperasi tanpa batasan etika yang mengarah pada konsekuensi destruktif, misalnya seperti kayak uh, kehancuran lingkungan atau senjata pemusnahan massal. Jadi maksudnya di sini tuh teknologi sains modern seringkali digunakan sebagai kayak semacam suatu alat gitu untuk mungkin kepentingan individual satu negara dan aliansinya, itu kayak misalkan saja kayak perang dingin gitu yang dulu terjadi antara blok barat dan blok timur. Mereka itu dulu seolah-olah itu kayak saling show off gitu, kayak saya saling pamer diri untuk menentukan siapa yang lebih unggul dalam hal ekonomi. Nah, dan juga dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi khususnya pada dunia militer, yaitu bisa kita lihat itu contohnya dalam pengembangan senjata nuklir. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya karena bila melihat efek dari nuklir itu sendiri, misal dari bom yang dulu pernah kejadian di Agustus 1945, yaitu bom Hiroshima Nagasaki, itu bahkan efeknya itu bisa masih kerasa sampai sekarang. Nah, dan karena itulah senjata nuklir ini digolongkan sangat berbahaya dan termasuk sebagai WMD atau Weapon of Mass Destruction atau senjata pemusnah massal. Nah, di sini Bapak Nasri itu berargumen bahwa etika Islam itu harus diintegrasikan ke dalam sains untuk mencegah penyalahgunaan teknologi dan memastikan bahwa kemajuan ilmiah selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu bagaimana cara menciptakan atau meraih sains Islam yang otentik? Menurut pendapat dari Bapak Nasr itu kira-kira ada 4. Yang pertama, hentikan penyembahan semena-mena terhadap sains modern. Nah, Bapak Nasr itu menyerukan untuk perubahan sikap di mana umat Islam itu harus melihat sains modern dari perspektif Islam yang independen, bukan dengan rasa inferioritas. Yang kedua, hidupkan kembali sains Islam tradisional, seperti misalnya kayak bidang-bidang kedokteran Islam, farmakologi, dan arsitektur itu harus dihidupkan kembali untuk memulihkan kepercayaan pada tradisi intelektual Islam. Tradisi intelektual Islam. Nah, untuk yang ketiga,
mengembalikan itu yang namanya sains dan etika. Jadi sains itu harus terhubung kembali dengan prinsip etika yang berasal dari ajaran agama Islam. Untuk yang terakhir, mengembangkan teknologi alternatif. Jadi Bapak Nasr ini menyerukan untuk mendorong pengembangan teknologi yang setidaknya kurang merusak gitu. Seperti contohnya itu energi matahari yang selaras dengan etika lingkungan Islam. Nah, di sini saya juga memberikan uh, beberapa pendapat ya mengenai artikel dari Bapak Nasr ini. Mungkin untuk disclaimer juga, ini opini pribadi, jadi mungkin hanya bersifat subjektif lah ya. Jadi untuk pendapat saya yang setuju dengan artikel beliau itu yang pertama, Bapak Nasr ini memberikan kritik yang cukup kuat terhadap sains modern, menekankan keterbatasannya dan resiko adopsi tanpa kritik. Nah, untuk fokusnya itu pada aspek etika dan spiritual sains yang sangat relevan pada saat ini, di mana kemajuan teknologi itu seringkali melampaui pertimbangan yang etis. Nah, untuk yang kedua itu eh, Bapak Bapak Nasir itu juga mendorong untuk seruan untuk menghidupkan kembali ilmu pengetahuan Islam tradisional. Untuk mendorong umat Islam ini itu dengan tujuan untuk menghubungkan kembali dengan warisan intelektual mereka yang kaya dan menumbuhkan kebanggaan akan pencapaian budaya dan ilmiah mereka. Nah, ada juga pendapat saya yang mungkin dianggap kurang setuju lah terhadap artikel beliau. Yang pertama itu, meskipun saya rasa meskipun mendalam, menurut saya itu kritik dari Bapak Nasir ini bisa dianggap terlalu idealis, yang dalam konteks global itu sulit untuk sepenuhnya memisahkan ilmu pengetahuan Islam dari paradigma ilmiah Barat, mengingat fakta bahwa di antara keduanya itu saling memiliki keterhubungan penelitian ilmiah modern. Nah, artikel ini juga menurut saya itu bisa ditingkatkan dengan lebih banyak contoh konkret tentang bagaimana ilmu pengetahuan Islam yang otentik yang dalam praktik nyatanya. Meskipun Bapak Nasr menguraikan prinsip-prinsip umum, namun studi kasus atau contoh spesifik yang lebih rinci itu tentu saja akan memperkuat argumen beliau dan menjadikannya lebih dapat diterapkan. Misalnya saja seperti tadi itu ya, ketika saya menjelaskan mengenai uh, sains, sains dan etika. Jadi beliau itu hanya menyajikan klaim saja itu, kayak tadi bahwa sains modern sering beroperasi tanpa batasan etika yang mengarah pada konsekuensi destruktif. Nah, itu sebenarnya tanpa didukung buktinya di dalam artikelnya itu. Jadi saya saya mau gak mau itu harus menganalisa sendiri itu contoh bukti nyata apa yang sesuai dengan perkataan beliau. Nah, itu saya dapatkan contoh nyatanya itu seperti perang dingin seperti yang saya sebutkan tadi antara blok timur dan blok barat. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, artikel beliau ini bisa dibilang adalah sebuah kritik yang menggugah tentang ilmu pengetahuan modern dari perspektif Islam. Dia menyerukan sebuah ilmu pengetahuan yang tidak hanya kaku secara intelektual, tetapi juga berlandaskan etika dan spiritualitas. Visi beliau tentang ilmu pengetahuan Islam yang otentik menantang umat Islam untuk secara kritis terlibat dengan ilmu pengetahuan modern sambil tetap setia pada nilai-nilai agama dan etika mereka.
Sementara beberapa aspek argumennya mungkin seperti tadi ya terdengar idealis. Pesan inti beliau itu dalam tanda kutip bahwa ilmu pengetahuan harus dipadu oleh prinsip-prinsip etika dan spiritual adalah pengingat yang tepat waktu dan penting bagi dunia Islam serta komunitas global. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika mungkin juga ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.